Salam komunikasi harmoni. Perkenalkan, nama saya Egit Octavia. Saya mahasiswi dari Universitas Cyber Asia dalam program studi PJJ Komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester IC Literasi dalam penelitian proposal dengan judul Pengaruh AI dalam sektor kesehatan. Yang pertama adalah latar belakang. Penggunaan AI telah menjadi fenomena global yang merambah berbagai sektor termasuk fasilitas kesehatan di Indonesia. Secara umum, implementasi AI di fasilitas kesehatan mencakup sistem pendukung keputusan klinis, analisis citra medis seperti radiologi dan patologi, hingga sistem manajemen informasi rumah sakit otomatis. Perkembangan ini sejalan dengan tren global di mana AI diproyeksikan dapat secara signifikan mengurangi beban kerja tenaga kesehatan sekaligus mempercepat proses penemuan dan penanganan penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur secara empiris sejauh mana implementasi AI telah berhasil meningkatkan mutu layanan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat utama dalam proses konteks fasilitas kesehatan primer maupun sekunder. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu pertanyaan-pertanyaan spesifik dalam bentuk kalimat tanya yang menjadi inti permasalahan yang ingin diteliti. Yang pertama ada bagaimana pengaruh implementasi AI terhadap peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan diagnostik di fasilitas kesehatan Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan etika, hukum, infrastruktur yang paling signifikan yang dihadapi oleh fasilitas kesehatan dalam adopsi dan pemanfaatan AI di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana model atau strategi yang paling efektif dapat dirumuskan untuk mengoptimalkan pemanfaatan AI guna meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Tujuan penelitian ini dibuat untuk menganalisis dan mengevaluasi secara komprehensif pengaruh implementasi AI terhadap kinerja fasilitas kesehatan, serta merumuskan strategi mitigasi tantangan adopsinya di Indonesia. Ada juga tujuan khususnya, yang pertama menganalisis dampak AI terhadap efisiensi operasional dan kualitas diagnostik di fasilitas kesehatan. Yang kedua ada mengidentifikasi dan menganalisis tantangan utama yang berkaitan dengan aspek etika, hukum, dan kesiapan infrastruktur digital dalam penerapan AI di fasilitas kesehatan di Indonesia. Yang ketiga, merumuskan model strategi yang adaptif dan inklusif untuk mengoptimalkan implementasi AI guna meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini mengenai pengaruh AI dalam sektor kesehatan diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoretis maupun praktis bagi berbagai stakeholder. Di tinjauan pustaka, AI didefinisikan sebagai sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, AI dapat mengoptimalkan sistem manajemen rumah sakit. Kualitas pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai tingkat di mana layanan kesehatan yang diberikan meningkatkan kemungkinan hasil kesehatan yang diinginkan bagi individu dan juga konsisten dengan pengetahuan profesional terkini. Efisiensi operasional dalam fasilitas kesehatan merujuk pada kemampuan fasilitas tersebut untuk menghasilkan keluaran pelayanan atau perawatan yang lebih tinggi dengan menggunakan masukan sumber daya, waktu, dan biaya yang minimal. Sekarang ada research gap. Penelitian yang terdahulu cenderung berfokus pada studi literatur atau tinjauan terhadap segmen tertentu, misalnya keperawatan atau sistem primer. Belum banyak penelitian kualitatif mendalam yang secara spesifik menginvestigasi bagaimana interaksi AI dengan proses kerja harian mempengaruhi persepsi profesional kesehatan terhadap kualitas diagnostik dan tantangan etika yang muncul dalam konteks fasilitas kesehatan di Indonesia. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur sistematis.
Sumber data yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terbit dalam rentan waktu 2020-2025 yang berfokus pada implementasi dan pengaruh AI dalam pelayanan kesehatan. Ada laporan resmi, working paper, dan publikasi dari lembaga resmi, misalnya dari Kemenkes. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui proses screening berbasis protokol. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik sintesis kualitatif. Berikut pemaparan progres proposal penelitian dalam mata kuliah ICT Literasi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, saya ucapkan terima kasih.